Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Keseimbangan Pasar Barang dan Uang dalam Islam. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Nama saya Rosmini, NIM 190502013. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real atau sektor produksi. Kurva IS atau investment saving adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga dengan pendapatan nasional. Ini menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Semakin besar suku bunga, maka semakin kecil investasi di pasar barang dan jasa. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang dan penawaran uang. Menurut John Maynard Keynes, motif permintaan uang masyarakat ada 3, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Kurva LM ketika Y naik, maka permintaan uang naik karena lebih banyak uang yang diminta untuk volume transaksi yang meningkat dalam perekonomian. Peningkatan permintaan uang meningkatkan naik karena perbankan akan menarik minat masyarakat untuk menabung. Keseimbangan IS dan LM dapat diterapkan pada model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada model perekonomian 2 sektor hanya ada fungsi konsumsi dan investasi. Pada model perekonomian 3 sektor selain fungsi konsumsi dan investasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada model 4 sektor ditambah ekspor dan impor. Oleh karena itu, keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Asifah, NIM 190502027. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kurva keseimbangan IS-LM. Kurva IS-LM merupakan gabungan kurva IS dan LM yang menunjukkan relasi antara suku bunga R dengan income Y dan merepresentasikan berbagai kombinasi equilibrium di pasar barang dan uang. Melalui kurva IS-LM, kita bisa mengetahui implikasi perubahan kebijakan fiskal atau moneter pada kelompok perekonomian. Gambar kurva IS-LM dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Faktor yang mempengaruhi kurva IS. Pertama, besarnya angka pengganda atau multiplier mempengaruhi intercept dan gradient atau tingkat kemiringan kurva IS. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Wujud kepercayaan ini ditunjukkan oleh semakin percaya atau optimis, maka konsumen dan investasi otonom atau CO dan IO akan semakin besar. Semakin kurang kepercayaan atau pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga atau A. Semakin peka berarti A semakin besar pula gradien kurva IS. Keempat, belanja pemerintah. Semakin besar belanja pemerintah, semakin naik kurva IS. Semakin kecil multiplier, semakin turun kurva IS atau bergeser hanya di sumbu Y.
Semakin percaya masyarakat, maka semakin naik kurva IS atau bergeser keseluruhan kurva. Semakin peka investasi terhadap suku bunga, maka semakin naik kurva IS atau bergeser hanya di suku I. Terakhir, faktor yang mempengaruhi kurva LM. Pertama, jumlah uang yang beredar atau disingkat M. Kedua, jumlah yang diminta untuk spekulasi otonom atau disingkat MO. Ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau disingkat K. Keempat, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga atau disingkat M. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sasmita, NIM 190502022. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal keseimbangan ISLM. Soal yang pertama yaitu carilah keseimbangan pasar barang atau IS. Diketahui nilai C sama dengan 500 ditambah 0,80Y dan nilai I-nya sama dengan 2000 dikurang 5000I. Cara penyelesaiannya yaitu C sama dengan 500 ditambah 0,80Y dan S sama dengan 500 ditambah 1 dikurang 0,80Y. S sama dengan min 500 ditambah 0,20Y. I sama dengan S. 2000 dikurang 5000I sama dengan min 500 ditambah 0,20Y sama dengan min 2500 ditambah 5000I. Dan hasil akhirnya adalah Y sama dengan 12.500 dikurang 25.000. Soal yang kedua yaitu diketahui L sama dengan 10.000 ditambah 0,4Y dikurang 20.000I. Dan jumlah uang yang beredar atau ditawarkan 9.000. Carilah keseimbangan pasar uang atau LM. Cara penyelesaiannya yaitu L sama dengan M. 10.000 ditambah 0,4Y dikurang 20.000I sama dengan 9.000. 0,4Y sama dengan min 1000 ditambah 20.000I. Dan hasil akhirnya adalah Y sama dengan min 2.500 ditambah 50.000I. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.